Sahabat, ikuti video ini sampai selesai, di mana nanti kita akan tahu apa yang terjadi dalam Pilpres 2024 kali ini yang sebenarnya. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa metode survei dan polling akhir-akhir ini adalah penggiringan opini, atau banyak yang tidak benar. Maaf, Anda berbahaya kalau cara pemikirannya di generalis seperti itu. Data survei sangat kita butuhkan, di mana tentunya syarat datanya benar dan valid dengan metode yang benar, dengan manusia yang profesional, dan juga dilakukan di tempat yang tepat. Hasil survei itu penting di setiap pengambilan keputusan. Kita memerlukan data yang benar dan harus ada metode agar dapat data yang tepat, setepat mungkin, seakurat mungkin, untuk bisa membaca pasar, membaca keinginan kelompok, membaca wilayah, membaca tren, dan sehubungan dengan hal itu banyak yang bisa mendapatkan polling atau hasil survei yang memang tepat dengan apa yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, kita kalau ingin sukses usahanya, sukses karir profesionalnya, sukses di pilkada, sukses di pilpres, dan sukses sebagai anggota parlemen, maka data lapangan kekinian adalah segalanya. Real data adalah segalanya. Misalnya, Pak Jokowi itu di meja kerjanya, data itu setiap hari ada, data valid, data dari orang kepercayaannya, komen pasar, komen masyarakat, tren masyarakat, maunya masyarakat, dia kenal sekali. Indera penciuman Pak Jokowi urusan data lapangan, one of the best. Anda mungkin tidak percaya, apalagi bagi hatersnya Pak Jokowi yang selalu melihat fisiknya pelongo-pelongo, kesannya dia naif. Namun dia tidak sesederhana itu. Baginya, data adalah segalanya. Bahkan dia dikelilingi oleh orang-orang yang memang valid untuk memberikan data intelijen. Mana yang terbanyak dia ikuti. Dia bukan pembangun opini, dia ahli penunggang ombak, riding the wave. Itu Pak Jokowi masternya. Jadi kita lanjut buka rahasia sukses 02. Bagaimana? Selain menggunakan TikTok, tidak membalas bulian, mengkomunikasikan program yang mudah dipahami anak kelas 6 SD, maka strategi 02 lainnya adalah menggunakan serangan kampanye yang tepat di kelompok yang tepat. Kelompok mana saja itu? Ada 4 kelompok manusia di Indonesia yang kita kategorikan berdasarkan pola kerja pikiran bawah sadarnya di dalam kesehariannya. Mereka adalah pertama kelompok agama religius atau agamis religius. Yang kedua adalah kelompok kaum abangan. Yang ketiga adalah saudara kita yang non-muslim. Yang keempat adalah mereka yang nasionalis. Agamis religius adalah mereka yang tertib, iman, rajin, ibadah, berkomunitas sesama. Dan dalam hal ini komunitas muslim yang kita bicarakan. Mereka biasanya memiliki ustadz pilihan mereka, memiliki kiai yang dihormati, yang dituakan, punya habib yang dipanuti. Selain komunitas sesama mereka, satu taklim, satu pengajian, dan banyak lagi kegiatan agama mereka bersama-sama. Komunitas tertib agamis dan religius ini berkisar antara 20 hingga 25% populasi di Indonesia. Kemudian ada kaum abangan. Mereka ini kelompok seakan berlawanan dengan yang agamis religius. Kelompok ini terdiri dari mereka yang beragama tapi tidak tertib iman. Agama hanya KTP Kristen gak ke gereja, ramainya hanya di Natalan dan di Tahun Baru. KTP Islam tapi gak sholat, gak ke masjid, munculnya hanya di Lebaran pakai busana muslim. Juga mereka yang perennialis, yang oneness, yang bertuhan tapi tak beragama, mereka yang agnostik. Juga komunitas tradisional seperti kepercayaan, wiwitan, kejawen, agama tradisional, Dayak, Baduy, kaum universalis, perennialis, dan lain sejenisnya. Komunitas ini diperkirakan antara 25-27% populasi di Indonesia. Kemudian ada non-muslim yang diperkirakan juga antara 20 hingga 23% populasinya. Lalu ada kaum nasionalis. Mereka yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Kelompok nasionalis sekuler merupakan kelompok yang memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasari oleh agama. Terpisah, agama adalah hak individu. Negara harus mengayomi hak individu. Negara di atas hak individu. Komunitas ini sekitar 20-25% populasi. Jadi kalau kita membahas data hasil real count KPU yang saat ini sudah 80%-an suara yang masuk, di mana suara 01 adalah sekitar 24,5%-an, suara 02 sekitar 58,9%-an, dan suara 03 sekitar 16,6%-an. Lalu kalau kita analisa fakta dari 4 kelompok tadi, kira-kira mulai terbaca siapa kaum yang ke 01, siapa yang ke 02, siapa yang ke 03. Tidak 100% tentunya yang agamis religius itu ke 01, tapi mayoritas iya ke sana. Dan mengapa 02 mencapai 58,9%? Karena terluas potensi pasarnya.
Abangan bisa ke sini, agamis bisa ke sini, non-muslim bisa ke sini, nasionalis bisa ke sini. Jadi strategi menentukan target pasar kemudian membahasakan iklan kampanye yang tepat di setiap kelompok manusia dengan strategi yang benar, ya pasti menang suaranya. Jadi sahabat, bagaimana ke depan kita benahi lagi agar 2029 tahun politik berikutnya yang berkompetisi adalah yang terbaik versus yang terbaik. Peace.